Jadi tiap getaran-getaran itu dia respon hingga dirubah ke arus listrik. Jadi dari suara ke arus listrik, terus dimasukkan ke mixer, mixer mengolah suara tersebut dan dikeluarkan kembali ke bentuk suara, ke speaker. Jadi itu proses terjadinya suara. Oke, bisa dikasih hadiahnya tadi, betul. Jadi kalau ada yang bertanya silakan ya. Langsung aja di-cut, nggak usah ditunggu-tunggu, saya diam. Baik buruknya kualitas suara dari suatu perangkat itu dipengaruhi oleh beberapa sebab. Yang pertama adalah ruangan. Mungkin saudara-saudara mungkin pernah dapat ruangan yang bergema ya. Jadi hasil suaranya itu kurang bagus, nggak enak didengar. Apa sih gema itu? Gema itu adalah pantulan bunyi yang didengarkan sesaat setelah bunyi itu berlangsung. Misalnya saya bicara seperti ini. Kalau saya bicara seperti ini dan Bapak mendengarnya secara langsung jelas, berarti nggak ada gema. Tapi kalau saya bicara seperti ini, terus Bapak dengarkan, terus ada lagi suara yang muncul sama, berarti itu adalah ada gema. Nah, itu yang harus diredam, dihilangkan. Sebagus apapun perangkatnya, biar kita pakai JBL, Yamaha, Toa, apapun, kalau ruangannya bergema, yang harus diatasi dulu ruangannya tersebut. Sampai sini ada yang bertanya? Kalau ruang talim yang pertama solusi ya untuk ruang bergema pertama adalah karpet. Tapi sekarang lagi pandemi jadi agak susah ya kalau untuk memasang karpet. Yang kedua mungkin bisa pasang rak-rak buku di belakang area belakang ruang taklim. Tapi sebenarnya manusia sendiri itu sebagai absorber ya, sebagai penyerap suara. Semakin banyak peserta, maka gema itu akan semakin berkurang. Di sini kita bisa lihat 3 sumber penyebab terjadinya gema. Yang pertama ada ini, ruangan didominasi oleh material reflektor. Reflektor itu maksudnya material yang memantulkan suara. Contohnya kaca. Yang paling kuat memantulkan suara itu kaca. Yang kedua, lantai keramik ya. Lantai keramik. Yang ketiga mungkin plafonnya yang keras, yang bukan akustik. Jadi kalau misalnya di masjidnya antum itu kebanyakan kaca, disarankannya untuk pakai horden aja. Hordennya agak tebal. Itu sudah bisa untuk meredam suara. Yang kedua, bentuk ruangan. Bentuk ruangan yang persegi, panjang kali lebar dan tingginya sama itu akan menghasilkan gema. Jadi usahakan kalau membuat studio, ruangannya jangan panjang kali lebar sama tinggi, sama semua. Usahakan berbeda. Yang ketiga, itu peletakan pengeras suara atau perangkat. Sini ada ini ya. Ini kita pernah lihat tata letak speaker di masjid. Salah satu penyebab gema adalah karena speaker tersebut saling berhadapan. Saling berhadapan. Misalnya di depan ini ada speaker seperti ini. Terus di belakangnya, bagian belakang sini juga ada speaker. Otomatis bagian tengah ini akan terjadi gema. Jadi usahakan pada saat memasang sound system di suatu tempat, arah speakernya itu searah, tidak berlawanan. Seperti ini. Ini hasil suara semuanya searah, jadi nggak ada yang saling berlawanan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kembali ke materi. Sekarang
Sudah mengerti ya masalah gema? Oke? Misalnya kalau speaker yang di belakang, kalau posisi jamaah semua di tengah, jadi ketika ada orang langsung tim arahkan speaker ke arah tengah. Bisa diulang? Yang speaker kalau seperti gambarnya tadi, kalau kita asumsikan jamaah itu berada di tengah-tengah ruangan, speaker di posisi sudut masing-masing, dua di belakang. Kan umumnya orang mengharapkan mendengar suara, jadi posisi speakernya diarahkan ke arah jamaah, tidak searah seperti yang tadi. Ya. Punya ini. Oke. Jamaahnya di tengah. Terus speakernya supaya mereka dengar. tunggu. Telinga kita itu menghadap ke depan. Jadi kalau speakernya di belakang, daun telinganya nggak mungkin. Jadi nggak boleh sama sekali. Jadi kalau begitu salah ya? Salah. Ingat, telinga kita menghadap ke depan dan dia akan merespon suara seperti ini, bukan begini. Nggak mungkin dia belok. Jadi pasti kedengaran sih kedengaran, cuma artikulasi katanya mungkin kurang bagus ya. Kita mendengarnya nggak enak karena telinga kita menghadap ke depan, bukan menghadap ke belakang. Jadi kalau misalnya terjadi seperti itu, coba matikan aja speaker belakangnya. Lebih baik fokus ke speaker depan. Oke, ada lagi yang bertanya? Sama itu. Oke. Sama dengan kasusnya kalau misalnya yang speaker berdiri, yang stand sama yang sama. Yang dipasang paten ya? Paten. Iya, sama aja kasusnya. Yang jelas peletakannya salah. Harus misalnya di depan dan di tengah, bukan di depan dan di belakang. Oke, ada lagi? Kalau misalnya ruangan masjidnya besar, penataan speakernya bisa seperti ini. Jadi di depan kita pasang dua. Kalau tadi seperti ini kan untuk area masjidnya yang kecil ya. Ruangan masjidnya kecil. Jadi kita cukup pakai 4 speaker. Kita ambil as dari ruangan ini. Ini kan mihrab. Kita ambil as di tengah ini. Kita ukur, terus bagi 2. Disitulah kita pasang speaker. Jadi jangan disimpan di pojok ya. Karena kalau disimpan di pojok, area tengah depan ini akan kosong. Gak ada, maksudnya dia dengar suara sih, cuma nggak jelas. Hanya bayang-bayangan suara. Beda kalau ini, kalau misalnya ruang masjidnya besar, nah kita tata suaranya seperti ini. Di sudut-sudut juga kita bisa simpang, di tengah kanan dan kiri, dan belakang kanan dan kiri. Terus bagaimana cara penarikan kabelnya? Ini yang harus kita tahu. Alangkah baiknya itu satu arah begini, satu tarikan kabel. Jadi yang depan semua, tengah semua, belakang semua. Tergantung dari sistemnya. Ini paralel ya. Kalau sistem begini boleh paralel, ini 2 paralel, ini paralel, atau boleh jalan masing-masing. Misalnya ini depan paralel, ini paralel. Ini jalan satu sendiri, ini jalan satu sendiri, ini jalan satu sendiri, ini jalan satu sendiri. Tapi dengan sistem seperti itu akan menggunakan banyak amplifier. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena akan terjadi delay suara. Misalnya saya ucapkan A, di speaker belakang belum sampai, nanti berapa detik kemudian baru akan sampai suara A. Makanya itu juga yang menyebabkan gema terjadi, karena adanya delay suara.
Sekarang sudah ada alat-alat digital ya, jadi delay-nya bisa dipercepat. Kalau misalnya ini kita sebut huruf A ya, sedangkan di sini belum sampai, atau yang paling belakang belum sampai, maka yang di depanlah yang harus kita perlambat. Jadi diperlambat delay-nya. Misalnya dikurangi 2 milisecond supaya bisa sama dengan suara yang di belakang. Sampai sini mungkin ada yang bertanya? Oke. Oke. Dengan speaker ceiling. Speaker ceiling seperti ini ya. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu speaker ceiling. Ini speaker ceiling. Kalau speaker ceiling itu kita lihat dulu ketinggian dari lantai ke plafon berapa. Karena ada cover area namanya, cover area speaker. Nah, setelah kita hitung area cover speakernya berapa derajat, baru kita tentukan titik-titiknya. Titiknya di mana, titiknya di mana. Nah, kalau speaker ceiling biasanya lebih banyak paralel ya, di paralel dari satu speaker ke speaker yang lain. Kalau mau pakai sistem sama seperti tadi ini juga boleh. Misalnya depan, tengah-tengah, belakang-belakang. Itu lebih bagus. Karena biar bagaimana pasti ada delay. Delay itu terjadi juga karena adanya hambatan dari kabel. Kabel itu hambatan suara. Menghambat suara ya. Dari amplifier ke speaker itu terjadi hambatan lewat kabel. Makanya akan terjadi delay. Oke, ada lagi yang bertanya? Lanjut. Sekarang noise. Noise itu tingkat kebisingan ruangan. Tadi coba dibuka itu dB meternya dibuka. Aplikasi dB meternya. Coba dilihat ya jarumnya menunjukkan ke angka berapa pada saat nggak ada suara sama sekali. Jangan ada yang bersuara ya. Terus kita coba sama-sama ukur. Dikasih. Tunggu ya, saya cari dulu. Soalnya saya belum update. Oke, kita buka dB meter. Tadi sudah dapat noise ruangannya berapa? Yang benar itu 45. Noise ruangan itu berarti
pada saat nggak ada suara ya dalam ruangan, itu dipengaruhi oleh suara AC, jadi ada kebisingan ya. Suara AC, kalau misalnya kita sedang berbicara seperti ini dengan keadaan yang kecil ya, cuma akan tampil di situ conversation. Nah, pada saat saya berbicara sebesar ini, coba dilihat berapa nilainya. Cek, 1, 2, 3, cek, cek, cek. Itu bukan ya, dB meter ya kita buka sekarang. Oke, sudah dapat? Kalau saya dapat di sini 81 dB. 81 dB ya. Oke. Settingan yang baik itu 20 dB dari noise ruangan, maksimal ya. Jadi kalau misalnya pada saat Anda memasang sound system, terus mengatur berapa besar volume yang harus saya keluarkan, itu 20 dB dari noise ruangan, maksimalnya di segitu. 20 dB dari noise ruangan. Ya, silakan. Berarti dB yang harus volume yang harus diatur sekitar 50. Iya, betul. Sekitar 50. Sebenarnya gini, kalau kita terus-menerus mendengarkan suara yang keras, itu akan membuat telinga kita jadi pekat, bosan jadinya. Jadi itu maksimal. Sebenarnya di 10 dB kalau misalnya Anda merasa sudah cukup, itu sudah bagus. 10 dB dari noise ruangan. Untuk pendengaran manusia itu disarankannya ya hanya sampai di 80 dB. Jadi pada saat penggunaan headset jangan sampai di 80 dB. Karena akan membuat telinga Anda menjadi pekat, bosan nanti dengarnya. Dengar pengajian, kok bosan ya? Nah, itu karena dB-nya terlalu besar. Coba Anda putar pelan saja. Yang penting cukup untuk Anda dengar. Oke, ada yang mau ditanyakan mengenai noise? Sekarang kita ke perangkat ya. Perangkat itu sendiri termasuk sudah tahu ya settingan perangkat sound system apa-apa sih saja di sound system itu. Sound system itu yang pertama mikrofon ya. Peralatan pertama di sound system itu mikrofon. Ini adalah inti dari peralatan sound system. Kalau mikrofon Anda jelek, jangan berharap hasil suara yang bagus. Ingat, kalau mikrofon Anda jelek, jangan berharap hasil suara yang bagus. Karena ini adalah sumber suara. Di sini kita pakai AKG. Kalau mikrofon yang bagus, misalnya Sennheiser, ada Shure, ada. Jadi cobalah memakai brand-brand yang bagus. Audio Technica ada. Jangan pakai yang murah-murah kalau untuk mikrofon. Dari mikrofon, suara akan disalurkan ke mixer. Dari mixer akan ke equalizer. Dari equalizer ke amplifier. Dari amplifier ke speaker. Berikutnya adalah soundman. Soundman itu seperti saya penata suara ya. Siapapun yang memegang mixer, yang sudah bisa mengatur mixer itu dinamakan soundman. Yang sudah bisa menata tata suara mulai dari penataan kabel, tata letak speaker itu sudah disebut dengan sound engineer. Jadi beda ya antara soundman dengan sound engineer. Sampai di sini mungkin ada yang bertanya? Untuk menjadi soundman yang hebat atau sound engineer yang hebat itu kuasailah equalizer atau frekuensi-frekuensi, itu intinya. Jadi kalau misalnya Anda sudah tahu, tadi kita sudah tes low, mid, high. Kalau Anda sudah tahu frekuensi-frekuensi tersebut, Anda akan menjadi soundman atau sound engineer yang hebat. Ini dibutuhkan ya.
Begitu masuk di OBS juga ini yang dipakai, frekuensi. Anda harus kenali, oh ini frekuensinya bagus, ini ada cacat di sini, ada distorsi di sini. Oke, sudah? Ada yang bertanya? Biasa tuh kalau sementara Ustadz bawa taklim, tiba-tiba ada apa tuh yang kita bilang tadi? Noise Bukan. atau apa? Desis. Langsung itu di storing. Storing ya? Nah, langsung tiba-tiba seperti itu. Apa penyebabnya tuh? Yang pertama, dia pakai mikrofon apa dulu? Mikrofon kabel atau mikrofon wireless? Wireless. Kata abang kita kemarin, dia lebih suka memakai mikrofon kabel. Kenapa? Karena mikrofon kabel itu noise-nya rendah. Kenapa mikrofon wireless itu kadang ada gitu? Atau ada itu karena dia menggunakan frekuensi FM, frekuensi radio ya, kan sudah disetting di situ. Misalnya dia di 88,2, ya, contoh 88,2. Begitu Anda berada di area An-Nasiha dan menggunakan mic wireless dengan frekuensi sama dengan radio An-Nasiha, akan terjadi noise. Karena dia akan menekan frekuensi radio itu lebih besar, lebih kuat dayanya. Dan Anda menggunakan mikrofon wireless dengan kecil ya, frekuensinya dia akan menimpa. Jadi begitu juga mikrofon wireless. Begitu Anda menggunakan mikrofon wireless dan di sana ada pemancar radio kah atau pemancar TV kah, HP juga bisa. Jadi pisahkan frekuensinya, rubah gelombang frekuensinya. Jadi kalau kita di Makassar itu jarang pakai mic wireless ya, kecuali mic wirelessnya yang bagus-bagus kayak punya Ustaz Zul, itu kita pakai Sennheiser. Kalaupun memang harus pakai mic bando, kita akali pakai mic bando TOA yang pakai kabel. Karena orang banyak pakai wireless karena harap bandonya ya. Nah, di sini kita akali pakai mic bando TOA tapi yang kabel. Jadi untuk noise itu salah satu sebabnya mic wirelessnya. Ada lagi yang bertanya? Iya, sarankan pakai kabel. Itu saya juga dapat kasus seperti itu ya. Saya pakai AKG. AKG ini ada yang seri nggak bisa kita pindahkan frekuensinya tetap. Pas ke daerah itu ternyata ada frekuensi di frekuensi yang sama ya. Jadi akhirnya terjadi doubling. Nah, yang kedua juga biasa dipengaruhi karena jarak antara mikrofon dengan receiver penerima pemancar tersebut itu terlalu jauh. Jadi jangan terlalu jauh. Kalau misalnya Anda pakai brandnya yang bagus, biasanya sih jaraknya 1 kilo. Yang paling bagus ya, jarak 1 kilo ada. Tapi kalau misalnya pakai yang murah-murah, itu jarak-jarak 5 meter aja kadang sudah hilang. Apalagi sudah terhalang ya. Misalnya kita taklim, terus pemancarnya disimpan di bawah, terus orang-orang di depan, ustadznya di depan. Hilang itu. Kadang terganggu malah. Jadi kalau misalnya pada saat itu alat yang ada cuman itu, usahakan receivernya disimpan di dekat ustadz. Usahakan receiver sedekat mungkin dengan mikrofon. Itu salah satu sebabnya. Ada lagi? Coba. Langsung kita duduk depan sini. Pengaruh enggak persoalan merek itu dari persoalan sound? Kemarin kan kami pakai Rode. Berapa bulan terakhir ini sering begitu. Tiba-tiba Pak Wawan meng-request Saramonic, tapi saya masih mengandalkan pakai Rode karena Rode, ya. Saya mengenal Rode sudah sangat lama. Saramonic itu merek-merek baru gitu. Selain dari Sennheiser ya, merek-merek saya berpikir ini karena merek mahal ya pasti bagus gitu. Beda lagi merek-merek ada yang baru ditawarkan namanya si Boya. Boya kan mencari. Jadi saya ini ya. Makassar ini. itu. Makasih. Oke. Saya tahu maksudnya. Gini. Pada saat Anda membeli mobil Toyota ya. Misalnya Anda nih beli mobil Toyota.
antara Avanza dengan apa yang paling tinggi? Alphard. Alphard. Mana yang bagus? Alphard. Begitu juga di brand-brand elektronik. Di brand-brand mikrofon. Misalnya Anda beli Boya. Terus Boyanya yang fitur-fiturnya mungkin sederhana. Nah, itu yang jadi masalah. Oh, tapi teman saya di sana pakai Boya ya. Lihat dulu tipenya apa. Fiturnya apa. Sama juga misalnya saya pakai AKG, terus ada teman yang pakai AKG juga, tapi levelnya lebih tinggi. Hasilnya pasti akan beda. Hasilnya beda. Jadi sebenarnya sound engineer yang hebat itu bukan karena alatnya yang hebat, tapi dia yang bisa berkreasi. Dia yang bisa memaksimalkan sebuah perangkat. Anda harus tahu dulu itu frekuensi-frekuensi cacat di sebuah alat di mana. Baru Anda cut. Buang ya ceritanya, dibuang. Misalnya kita pakai Boya, ternyata Boya itu terlalu sensitif. Suara anak-anak yang lari pun kerekam semuanya. Itu berarti bukan kesalahan dari perangkatnya. Kesalahannya itu dari Anda. Anda tidak melihat titik-titik itu. Anda harus hilangkan itu, harus di-cut, dibuang area itu. Oke, ada lagi yang bertanya? Ya Pak? Bang, tadi peletakan speaker itu kalau misalnya outdoor gimana Bang? Misalnya sholat id kayak gitu. Nah, kalau outdoor saya bilang konser aja ya, kayak sama seperti konser ya. Pada saat kita konser, misalnya di lapangan ya, konser ya, kita akan memasang speaker semua di depan. Speaker semua di depan, nggak ada yang delay-delay karena areanya luas. Kenapa kita pasang di depan? Karena kita akan memaksimalkan suara di depan. Kita sudah tidak bicara lagi 80 dB, tapi berbicara 110 dB. Jadi pasti suaranya keras ya, 110 dB. Yang menjadi kekurangan di sini yang orang bagian depan, dia akan menerima 110 dB, sedangkan orang bagian belakang akan menerima 80 dB karena adanya jarak. Jadi itu ya, kalau outdoor kita pasti akan pasang di depan dan memaksimalkan suara. Beda kalau misalnya dalam ruangan itu kita sudah tata speakernya. Ada di tengah, ada di belakang, agar semua dB-nya sama. Misalnya di depan itu 80 dB, yang di tengah 80 dB, yang di belakang 80 dB. Jadi rata suaranya. Beda kalau outdoor. Ada lagi yang bertanya? Speakernya untuk indoor atau outdoor terlalu panjang kabel yang akan digunakan, dan speaker ke amplifier itu nggak boleh terlalu jauh, jaraknya nggak boleh terlalu jauh. Sedangkan outdoor biasa dari amplifier ke speaker itu jaraknya sekitar 30 meter, 60 meter, itu terjadi pengurangan suara. Kenapa nggak disimpan di tengah? Karena kita akan fokus ke pembicara. Pembicaranya kan di depan. Jadi sumber suara harus di depan. Itu, bukan di tengah. Kan masih belum ini? Delay. Ini sama seperti tadi ini ya. Ini delay ya. Misalnya speaker ini terlalu cepat sampainya. Ini delaynya di indoor atau di outdoor? Kalau outdoor, delay kita tidak manfaatkan. Karena kita lebih fokus ke speaker PA, speaker depan. FOH namanya. Jadi kalau di outdoor itu suara harus bersumber dari depan. Gak ada yang bilang delay ke belakang. Kecuali pada saat acara tertentu ya. Kalau misalnya di konser musik sih seperti itu, tapi kalau misalnya acara-acara taklim kita yang outdoor, alangkah baiknya kita memakai delay. Tetap aja pakai sistem seperti di masjid, tapi lebih dB-nya lebih di up lagi. Karena kalau outdoor itu kita nggak tahu apa-apa yang akan lewat.
Misalnya kita sudah ukur nih noise ruangan kalau di outdoor itu sekitar 60 dB. Tiba-tiba ada mobil truk lewat. Boom. Otomatis suara speaker itu akan mengecil. Didoubling sama suara mobil. Jadi dB yang pasti kita angkat. Kita angkat ke 110 dB agar suara truk ini, mobil yang lewat, motor yang lewat itu tetap ketutup sama speaker. Sama suara sound system. Oke, sampai sini ada lagi bertanya? Oke. Oke. Ah. Ah. Sama dengan suara audio masjid. Padahal kan saya pikir audio masjid pakai mic. Saya pakai dengan clip-on langsung. Saya rasa mulutnya langsung Clip-on ya. Maksudnya ada sumber suara yang lain masuk ya. Nah, nanti itu kita akan bahas di atau kita masuk langsung ya ke jenis mikrofon ya ini. Itu karena mikrofon. Oke. Cari masalah memang ini anaknya. Oke, kita ke pengenalan alat sound system. Pertama mikrofon ya. Mikrofon adalah suatu jenis transducer yang membuat energi akustik yang saya tadi jelaskan ya. Energi akustik itu gelombang suaranya saya yang masuk ke mikrofon menjadi sinyal listrik. Jadi itu pengertian dari mikrofon. Mikrofon itu sendiri terbagi kalau misalnya dari segi alat ya, dari segi fungsi itu ada yang kondenser, ada yang dynamic. Mungkin baru ada yang dengar nih, mana sih mic condenser? Nah, mic condenser itu seperti ini. Mic condenser, nggak semua kondenser besar, termasuk yang clip-on-nya tadi, itu kondenser. Mic condenser itu tidak bisa digunakan secara langsung, harus ada tambahan supply atau tegangan yang masuk ke mikrofon untuk merubah getaran suara menjadi elektromagnetik. Sedangkan mikrofon yang sedang saya gunakan ini namanya mikrofon dynamic. Ini nggak butuh power, nggak butuh supply untuk menghasilkan suara. Sedangkan ini butuh supply. Biasanya kalau misalnya mikrofon tertentu biasanya ada diisi baterai ya. Nah, itu namanya kondenser mikrofon. Ini dynamic mikrofon. Ini nggak ada baterainya. Begitu saya colok ke mixer langsung berfungsi. Sedangkan ini enggak. Saya colok ke mikrofon nggak berfungsi kalau nggak ada sumber baterainya. Nanti saya jelaskan cara pemakaiannya. Di sini ada kondenser dan dynamic. Kelebihan mikrofon kondenser peka. Itu tadi. Kenapa dia suara-suara yang bukan dari sumber yang kita harap itu masuk? Karena itu kondenser. Dia akan menerima suara-suara bayangan dari luar. Itu kelebihan dari kondenser. Makanya kalau misalnya kita podcast atau apalah, pasti pakai kondenser. Tapi sebelum pakai kondenser itu, ruangannya pasti di-treatment dulu. Ya, ruangan pasti di-treatment. Dikedap. Supaya nggak ada suara yang masuk dari luar dan suara dari dalam juga nggak keluar. Kondenser itu peka yang pertama. Jadi nggak cocok kita gunakan untuk area-area yang bising. Kecuali kalau Anda sudah menggunakan kompresor ya. Ada alat namanya kompresor. Kompresor itu menekan suara dari yang terkecil hingga ke yang terbesar. Ada alat namanya kompresor, saya nggak bawa di sini, tapi nanti bisa di searching ya di Google, namanya kompresor. Di kompresor itu, mungkin di OBS juga ada ya Bang, yang kompresor. Nah, kompresor itu, begitu kita masuk di kompresor, ada namanya gate. Begitu kita buka gate, dia akan membatasi suara terkecil yang masuk. Misalnya suara langkah anak-anak atau suara orang di panggung. Yang di panggung itu tidak seperti yang Anda pikirkan. Kenapa bisa suaranya langsung bersih seperti itu ya?
Kenapa kita terima suara itu bagus? Itu sudah direkayasa. Itu kita sudah cut. Misalnya frekuensi terendah. Misalnya ada yang bersin, biasa kerespon ke mikrofon. Tapi kalau begitu disiarkan, nggak ada itu suara. Kita sudah cut di situ. Misalnya suara bersin atau suara noise ini kan tadi di 40 dB ya. Jadi di kompresornya, di gate-nya itu saya cut sampai di 40 dB. Jadi suara noise ruangan ini tidak akan tampil di apa ya yang kita publikasikan. Ya, di hasil. Jadi ngerti? Gate, ya ada yang namanya yang gate ya. Di kompresor juga itu ada namanya threshold. Threshold itu dia akan menekan suara tertinggi. Misalnya suara tersebut lebih dari 80 dB dan tidak kita butuhkan. Kita bisa cut di kompresor. Jadi suara yang di atas 80 dB tidak akan tampil di hasil. Jadi nanti bisa dilihat ya di internet ya, dicari-cari apa sih kompresor. Biasanya banyak yang review di YouTube juga cara pakai kompresor. Ada juga kompresor dalam bentuk aplikasi ya. Ada yang mungkin bertanya? Saya sering-sering ngajukan pertanyaan soalnya ini pekah ya kalau sound system sebenarnya cuma nggak butuh cuma materi, butuh praktek malah ya. Silakan Pak. Nah, ini kalau di aplikasi audio editor gitu, angka-angka yang pas berapa tuh? Kayak thresholdnya? Sebenarnya untuk pengaturan threshold itu kita lihat dari noise ruangan tersendiri ya, noise ruangan itu sendiri. Kita nggak bisa patokan misalnya saya threshold di 40 dB. Karena ada kemungkinan misalnya orang yang lewat itu langkah kakinya besar dan menghasilkan gema dan ternyata di 50 dB. Jadi nggak ada patokan pasti ya misalnya di 40 dB. Jadi kita lihat itu noise ruangan itu di berapa dB sih, terus kita cut di situ. Jangan juga terlalu over dalam mengkompres. Misalnya kita kompres sampai di 50 dB. Begitu pembicaranya, misalnya suaranya kecil seperti ini, dia akan hilang. Atau misalnya Bismillahirrahmanirrahim, rahimnya akan hilang karena terkompres, tertekan sama threshold ini, sama gate ini. Karena dia akan merespon bukan cuma dari awal suara ya yang dia cut, tapi di ujung kata pun dia akan cut. Semua yang di bawah 40 atau 50 dB itu akan dibuang. Akan dibuang. Kalau misalnya dia sebut huruf shin. Nah, ujung-ujung shinnya itu akan hilang karena kekompres. Jadi harus betul-betul hati-hati pada saat penggunaan kompresor. Oke, di sini tadi kita bilang mic condenser sama mic dynamic. Terus ada lagi mic wireless sama mic kabel ya. Kalau dari segi fungsi mic kabel, ini mic kabel. Dan betul kata abangnya kita disarankan untuk memakai mic kabel ya. Kecuali kalau misalnya kualitas mikrofon kita sudah memadai, ya silahkan pakai mic wireless. Wah, guru ini yang bertanya nih. Oke, Bang. Tadi yang abang bilang threshold itu kan 50, nah itu bisa diatur nggak bang? Batasnya misalnya yang bisa 40, 30. Ya, bisa diatur. Di threshold itu dia akan menunjukkan angka-angka ya, misalnya mulai dari angka di 20 dB hingga ke 10 berapa ya? Bisa sampai 90 dB malah yang di-cut. Jadi ada angka-angkanya. Oh, berarti terserah kita yang mau. Iya. Nanti ada potensio ya yang diputar itu, knobnya diputar, itu kita arahkan sesuai dengan noise ruangan atau sesuai dengan apa yang kita ingin kompres.
Sama satu lagi Bang, Ya. Kalau kalau di kita streaming itu kan biasanya audionya dipisah nih Bang. Jadi kamera sendiri, audio sendiri. Nah itu sering nggak sinkron suaranya. Nah kalau Anda ngakalinnya itu di softwarenya di biar sync. Nah ada nggak fiturnya di mixer tuh supaya delaynya diatur dari mixer? Kalau langsung di mixer nggak ada. Sistem delay di mixer nggak ada ya. Cuma kalau kita pakai alat namanya manajemen speaker bisa. Tapi jarang ada yang memberi kita, ya kan kita misalnya pendatang nih, mau langsung ambil output dari manajemen speaker, nggak ada yang mau kasih. Mereka paling langsung kasihnya dari mixer kan. Dari mixer. Makanya mungkin kita kadang kerja 2 kali jadinya. Itu pun sering terjadi di krunya kita ya, dari Radio Anasiha. Sering terjadi seperti itu. Oh Mansar tuh yang kerjanya seperti itu. Dan baru-baru dia mendapat kasus yang baru. Tapi biasanya kita jarang ya. Biasanya langsung aja ya. Atau harus diedit lagi. Kalau di Radio Indonesia. Biasa diedit ya. Karena terjadi delay. Mungkin delay maksudnya Bang ya. Itu memang apa ya. Untuk broadcasting sebenarnya ada alat khusus. Ya, misalnya Anda nonton berita, begitu nonton berita kan dia pakai mikrofon yang dijepit ya, kadang juga mikrofon pegang ya. Itu sudah langsung dikonekkan ke kamera, tidak lagi melalui perangkat. Jadi tidak ada delay. Begitu respon suara masuk selaras ya, sejalan sama gambar. Sedangkan kita harus melalui proses-proses karena harus editing ya. Nah, yang di lapangan biasa dapat juga masalah begitu ya, sering ya. Ada lagi yang bertanya? Bertanya memang. Oke. Oke. Coba diperiksa baterainya, betul lobet. Oh pakai yang ada ini. Iya, kalau misalnya Anda tunggu dulu. Pada saat menggunakan mikrofon ya, ini kan ada 2 mikrofon wireless. Itu dikasih kode ya, ujung pantatnya dikasih salah satunya misalnya warna oranye, satunya warna hijau. Itu ada fungsinya. Jadi Anda tahu mikrofon yang mana yang sedang digunakan tanpa harus melihat ke alat. Ada fungsinya, itu warna orange ya, yang satunya tadi warna abu-abu. Jadi Anda tahu, oh mikrofon ini yang sedang berfungsi. Anda harus tahu itu. Karena Anda harus men-setting, bisa tiba-tiba terjadi feedback. Menciut ya. Anda tahu yang mana yang bermasalah ini. Harus gesit kalau menjadi seorang sound engineer. Harus tahu sumber masalahnya dari mana. Oke, lanjut. Cik. Sama aja. Kalau membandingkan nilai sensitivitasnya antara kita menggunakan perangkat hardware dengan software, sama membandingkan antara tadi kita mau threshold dengan minimal dB-nya. Karena biasa kalau kita di hardware perangkatnya itu sudah bagus, tapi kalau kita masuk ke software aplikasi itu berbeda hasilnya. Iya, kadang di software itu lebih peka. Iya. Ya, kadang misalnya hasil output dari perangkat itu bagus, jelas ditampilkan ke speaker. Ya. Begitu masuk di software, beda hasilnya. Jadi kalau misalnya dapat masalah seperti itu, lebih baik di perangkatnya itu yang agak di loss ya. Misalnya gate-nya jangan terlalu dikompres, nanti di aplikasi yang dimainkan. Lebih baik diedit di aplikasi. Jangan minta sumber yang sudah betul-betul paten. Ya kalau misalnya dia sound engineer-nya misalnya dia dikompres apalah segala macam sampai ambang batasnya ya, batas maksimal kompresi. Begitu Anda masukkan ke aplikasi, udah nggak bisa diedit lagi. Jadi lebih baik ada suara yang timbul terus dihilangkan daripada suara yang mau ditampilkan, itu nggak bisa sama sekali. Misalnya ada yang menyebut huruf ta, terus di aplikasi hilang itu suara, nggak akan bisa ditampilkan. Lebih baik di perangkat suara itu menjadi suara yang cacat, terus diedit di aplikasi. Jangan menerima file yang betul-betul sudah jadi ya dari perangkat sound system.
Sekarang kita ke jenis pola penangkapan mikrofon. Sebenarnya polar pattern itu banyak macamnya ya. Cuma di sini saya tampilkan cuma 3. Oke. Di sini ada omnidirectional. Mikrofon yang omnidirectional. Omnidirectional itu maksudnya dia dapat merespon suara dari segala arah. Bukan cuma dari depan. Kalau ini kan cuma dari depan. Cek 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 hilang. Cek 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 muncul. Nah, kita harus kenali mikrofon yang kita gunakan itu apa? Polar pattern-nya. Kalau misalnya kita, siapa yang bisa tebak ini? Jenis mikrofon apa? Cek 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 cek. Ya, supercardioid. Mikrofon supercardioid itu kadang hanya dihasilkan oleh brand-brand besar. Contohnya AKG, Sennheiser, Shure, dan lain-lain. Kalau mic murah biasanya dia ke cardioid. Supercardioid itu lebih menguntungkan ya pada saat kita gunakan ta'lim karena sumber suaranya dari depan. Kalau omnidirectional dia akan merespon juga suara dari belakang. Jadi ini kita udah nggak setengah mati nih ngedit suara nih kalau pakai yang supercardioid. Nah, di sini ada omnidirectional. Anda pernah mungkin mendengar suara feedback. Gitu. Feedback dari mikrofon ya. Kalau misalnya kita besarkan gain mikrofon, cek. Semakin saya besarkan gain dari mikrofon ini ya, maka akan menghasilkan feedback. Cek. Feedback. Kenapa bisa feedback seperti itu? Karena dia akan membesar lagi. Semakin besar Anda membuka gain, maka semakin besar pula polar pattern-nya. Nah, polar pattern itu yang akan kembali ke speaker. Kalau yang ini mau tahu cara kerjanya, cara pakainya bagaimana? Siapa tahu di lapangan Anda dapat hal seperti ini? Ya. Ini mic condenser ya, condenser mereknya Samsung. Ini dulu kita pakai di Radio Anasya awal-awal ya, kita pakai ini. Untuk penggunaan ini kan nggak ada slot baterainya, jadi kita bisa mengambil power dari mixer. Mixer bisa menghasilkan tegangan ya ke mikrofon dengan menekan tombol phantom. Tapi ini nggak boleh digunakan bersamaan antara mic condenser sama dynamic. Nggak boleh digunakan bersamaan. Karena ini nggak butuh power, sedangkan ini butuh power. Begitu Anda tekan tombol phantom, di sini juga akan masuk tegangan dan akan merusak mixer. Jadi kalau misalnya di masjid Anda menggunakan kondenser, semuanya harus kondenser. Kalau menggunakan dynamic, semuanya harus dynamic. Kecuali kalau mixer Anda itu seri-seri level atas ya. Kalau misalnya di Yamaha ada seri MGT, itu tiap mikrofon ada tombol phantomnya. Cek. Ini lebih peka, jadi lebih gampang feedback. Tadi saya pakai mikrofon ini nggak feedback. Ini feedback. Cek. Karena terlalu peka. Jadi harus hati-hati pada saat menggunakan mikrofon ini.
Di sini ada tombol-tombol ya, yang ada yang ini udah bagus silakan. Cek 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 one cek ha hey 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 cek low hey cek one hey cek hey. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Kasana bertanya. Kebanyakan orang-orang tua musik tidak boleh meja atau itu bisa namanya. Jadi apakah itu pengaruh dengan simbol-simbol gitu? Mungkin kita sering lihat Ustadz Zul ya sebelum dia memulai acara. Itu ada maksudnya. Itu memastikan bahwa perangkat itu sudah berfungsi atau belum. Sering ya kita lihat Ustadz Zul ya sebelum duduk dia masuk ke materi atau sebelum salat. Itu maksudnya, itu tujuannya. Iya, streaming. Dia harus memastikan bahwa perangkat tersebut betul-betul bekerja. Dan kenapa saya menggunakan cek, hey, low, supaya saya tahu bahwa frekuensi yang dikeluarkan speaker itu semuanya ada. Kalau saya cuma mengatakan low, 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 misalnya nih ya, low, 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 saya matikan, ini kalau saya sebut huruf S, S, masih jelas ya, S ya, S. Ini saya tutup ya. S, 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 kentar enggak? S, S. Begitu saya buka di high frekuensi, S, jelas kan? Ada desis. Nah, itulah fungsi saya mengatakan check hello, check hello. Itu fungsinya. Hello, 1, 2, 3. Kenapa Tergantung dari sound engineer-nya ya. Cek 1 2 3, cek sound 1 2 3, tes 1 2 3. silakan pada kedua mempelai. Iya, usahakan huruf-huruf apa ya, huruf-huruf vokal itu tampil. Ya, yang harus terpenuhi semua. Sampai sini, coba bertanya, silahkan bertanya. Yang jauh-jauh nih, yang datang dari daerah, silahkan bertanya. Oke, satu hadiahnya karena kita dari brand ya, dari disponsori oleh JBL, kepanjangan dari JBL. Di luar dari materi. Bang. Itu kan di mixer ada gain, ada volume. Ya. Dua-duanya buat besarin suara. Yang mana, Bang? Ada gain, ada volume. Nanti itu ada pokok pembahasannya. Oh. Oke, ada lagi? Yang lain? Saya lebih apa ya, supaya saudara-saudara kita bisa dapat solusi ya kalau misalnya di luar daerah dapat masalah, solusinya apa. Mungkin pernah ada yang dengar suara begini ya. Ini kan nggak ada suara atau di speaker ya. Ini coba. Ada suara desit. Apa sih penyebabnya itu? Biasanya bukan cuma itu, ada suara. Padahal nggak ada input suara sama sekali, nggak ada suara yang bunyi. Tapi ada muncul suara seperti itu di peralatan Anda. Itu akan mengganggu di OBS Anda nantinya. Dia akan tampil. Nah, kalau ada masalah seperti itu, pertama perhatikan kabelnya. Jenis kabel mikrofon itu sangat pengaruh. Kita di Radio Anesiha biasanya rata-rata menggunakan Proel ya, brand-brand yang bagus lah untuk kabel. Jangan pakai bawaan pabrik. Kita lebih banyak merakit kabel sendiri daripada memakai bawaan pabrik. Nanti akan ada dibagikan selembaran ya, cara-cara pembuatan kabel. Solder-solderannya seperti ada semua. Oke, ayo bertanya, yang mau bertanya. Oke.
Jangan dipukul. Bismillah, itu kan kemarin saya live di GF. Yang ada masalah dari audio saya itu agak redam. Itu masalah di mana itu? Maksudnya ya? iya. Ya ada suara kresek-kresek apa kan? Kresek-kresek. Ya pertama kita harus lihat ambil outputnya sih dari mana di mixer itu. Ya, pertama ambil output. Output itu banyak ya kalau di mixer itu. Itu feedback. Cek. Outputnya banyak ya. Misalnya outputnya kalau terjadi seperti ini ternyata nggak berpengaruh. Berarti ada gain yang lebih. Cek. Di mixer itu ada output ya. Kalau misalnya kasusnya seperti itu, dia kasih outputnya dari mana nih? Dari headphone atau dari aux out? Setelah itu perhatikan kabelnya. Kabel yang dari sumber itu bagaimana sih masuk ke Anda? Pastikan kabelnya semua nggak ada yang goyang ya. Kalau ada yang goyang biasa akibatnya cacat di suara. Ada suara itu efek dari kabel yang jelek. Kalau misalnya suaranya mendem ya, berarti output yang Anda terima itu kurang. Anda minta supaya outputnya dibesarkan. Banyak yang masalah seperti ini banyak terjadi di kegiatan-kegiatan taklim kita ya. Suaranya saya sudah mentok nih. Minta saja sama si sound engineer untuk menambah gainnya dari outputnya. Jangan menambah gainnya dari sumbernya ya, tapi menambah gainnya dari output. Nanti kita bahas masalah mixer. Oke, ada lagi yang bertanya? Jelas. Masalah yang tadi kayak bunyi kayak suara pesawat gitu, itu kalau muncul, kalau Ustadz bicara itu berhenti, artinya mungkin teredam ya. Tapi kalau Ustadznya diam, dia muncul, begitu. Itu cara atasinya gimana begitu, Bang? Itu mungkin masuk di noise ya. Berarti harus dicari sumber masalahnya dulu. Sumber masalahnya di perangkatnya atau di sistem Anda, di OBS Anda. Anggap misalnya dari mixer langsung ke kayak alat perekam itu Audacity. Audacity ya. Dari situ. Cara meredamnya gimana itu, Bang? Kalau Anda dengar dari speaker nggak ada? Dari speaker nggak ada. Dia langsung di aplikasi ada. Berarti dari kabel. Kabelnya kurang bagus. Karena kalau di sistem misalnya di speaker nggak ada tampil seperti itu, terus di sistem ada yang tampil, berarti kabel yang bermasalah. Sering kita dapat masalah seperti itu ya. Jadi saya sarankan gunakan kabel yang bagus ya. Ingat kabel mikrofon itu ada dua macam. Ada yang balance atau orang sebutnya dengan stereo, ada yang mono. Kabel mikrofon itu kan biasa ada 3 kabel nih. Ada yang 2 kabel. Nah yang balance itu yang 3 kabel. Yang mono itu yang 2 kabel. Apa sih maksudnya balance? Balance itu artinya ada plus, ada negatif, ada grounding. Nah, grounding itu yang menghalangi terjadinya noise. Nah, ini ada positif, ada negatif, ada grounding. Groundingnya itu akan menutupi bagian positif dan negatif. Jadi nggak ada sinyal lain yang masuk. Sedangkan pada kabel yang mono, dia hanya positif dan negatif. Jadi frekuensi-frekuensi dari luar kadang tembus di kabelnya.
Apalagi kalau bentangannya panjang ya, bentangannya lebih dari 30 meter, pakai yang balance. Jangan pakai yang mono. Jadi kalau misalnya saudara-saudara sekalian itu memang selalu ya untuk live streaming, usahakan punya kabel balance. Oke, silakan. Gini, biasanya di OBS itu suara pemateri sama penanya dB-nya berbeda. Jadi bagaimana cara untuk menyimbangin Balancing keduanya ya. Ya. Pertama mungkin output dari mixernya itu harus disamakan dulu sebelum dimulainya kegiatan ya. Jangan langsung sebelum mulai kegiatan periksa semuanya, apakah betul-betul sudah balance. Jangan setelah acaranya berlangsung baru Anda, kok nggak balance. Harus bagaimana nih solusinya? Jadi pastikan semuanya sebelum acara mulai, pastikan nggak ada noise, nggak ada kesalahan pada perkabelan, periksa sistem aplikasi Anda, apakah semua sudah berjalan dengan normal, baru dimulai. Nggak mungkin kan kita stop dulu ya, ada noise. Nggak mungkin kan seperti itu. Jadi pastikan semuanya sudah betul-betul clear, baru Anda memulai. Ustaz, jangan dulu Ustaz, ada ini Ustaz. Nggak mungkin. Jadi periksa betul-betul. Misalnya suara MC sama suara moderator, kalau dua-duanya mau di live, usahakan semuanya sama. Balance. Balance itu ya, kalau misalnya kita lihat dari lampu indikator, itu selalu sama. Misalnya ini di levelnya 3, kanan dan kiri, ini kan kanan, ini kiri. Usahakan sama. Sama seperti di sistem OBS Anda. Bang kemarin sudah jelaskan ya, balance. Kalau misalnya nggak balance sama sekali, dimonokan aja. Jadi kalau dia mono, otomatis akan sama. Mungkin ada yang belum tahu mana mono dan mana yang stereo? Mono itu suara yang dihasilkan speaker bersamaan. Kanan dan kiri ini menghasilkan suara yang sama pada waktu bersamaan. Sedangkan stereo, dia akan berpindah. Misalnya, cek 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 cek, ya. Cek 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 cek. Ini saya speaker mana yang bunyi? Cek 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 cek. Wah, coba speaker mana yang bunyi? Gue saya matikan aux-nya.
atas bawahnya kalau misalnya Kalau mic clip-on ya, mic clip-on itu ngaruh ya. Bawah. Karena dia merespon karena dia ke bawah. Saya kalau mikrofon itu dia responnya dari depan. Makanya kalau pada saat saya itu ya, penggunaan mikrofon yang benar ya, itu tiga jari dan tiga. Maka artikulasi kata akan tampil dengan bisa. Kurang. Jadi pastikan kalau dia terlalu bukan gini, artinya suaranya bawah. Nah, makanya kita pakai mikrofon. Kalau misalnya ustadznya kan biasa ini pakai ustadznya atau pakai tablet ya, dia sering ya kalau kita sudah paham mikrofonnya pakai tiang ya, nggak mungkin pakai mic. Jadi sebelum anda berlokasi, pastikan bahwa bisa semuanya harus dipahami dan alat. Jadi pakai mikrofon baru. Penggunaan mikrofon baru itu juga harus diatur ya. Pada saat penyerahan mikrofon baru, usahakan supaya ya, contohnya ya. Jadi mic bundle kedua yang bundle kita cuma sudah saya kita tidak potong atau pas begitu. Kenapa saya potong? Karena ada suara motor. Saya potong pas tentang ini. Tapi yang ini konsekuensi ini karena harus angkat gain kan ya. Gain dan selalu respon intensitas. Tapi ini kalau seperti ini ada apanya? Nah itu masalahnya. Aku mengajak masalah itu di dunia terus. Kita juga macam-macam ini. Ya, bagaimana kita menjawab saya. Jadi kalau dia nggak ada lagi kan. Yang pertama dari sudut pandang kamera sebenarnya yang bagus. Diganggu yang kita pakai kita. Terus siapa ya? Itu masuk yang tersentuh oleh sensor. Masuk ke sana. Dan seperti ini, ya solusinya mikrofonnya harus turun sedikit ya. Turunkan mikrofonnya. Kalau di pondok saya turunkan mikrofonnya segini, terus saya kompres mikrofonnya kompresor ya dari alat kompresor supaya suara rintekan atau suara napas itu tetap. Jadi saya turunkan di sini, terus saya kompres supaya suara napas sama suara rintekan itu hilang. Jadi saya angkat volume. Nah, yang jadi masalah ini karena kalau kita angkat volume jadi feedback. Nah, itulah fungsinya equalizer.
equalizer itu nanti kita akan memotong frekuensi. Oke, artinya yang bertanya? Ya. Sekarang kita ke mixer. Ini yang paling membingungkan beberapa sistem. Jadi di mixer itu kita lihat ya, satu baris ini itu satu channel. Oh, suaranya untung gak masuk. Tadi sebut nama. Jadi satu channel ini ya. Ini mikrofon ini saya pasang di channel 2. Jadi satu channel ini untuk mengontrol mikrofon ini. Yang pertama ada kita kenalan dulu ya sama mixer. Urutan pertama ini namanya channel input. Jadi semua input-input yang masuk itu di sini. Ada input mikrofon ya. Kalau mau maju silakan maju. Ada input mikrofon sama di gambar. Itu input. Ya, yang mau lihat silakan maju. Ya bisa. Ya kameranya tahu kamera jadi penting daripada kita. Ya. Ini mikrofon ini ya, saya masukkan di channel 2. Jadi kita kenalan dulu sama mikrofon. Ini input. Input maksudnya semua yang sumber-sumber dari luar ya, yang ingin masuk ke sound system itu masuk ke input. Input. Oke. Kita kurangkan. Kalau ini namanya jack XLR. XLR. Atau biasa orang bilang Canon ya, jack Canon ya. Kalau di kampung-kampung biasanya jack Canon. Nah, jack Canon itu sini inputnya. Ini digunakan khusus untuk mikrofon. Jack Canon. Yang kedua, di sini ada line. Ini ya. Kalau misalnya kita di desa-desa masih dapat ya mikrofon yang colokannya lurus itu. Nah, masuknya di sini di line. Sebenarnya line ini sumbernya dari satu perangkat ke mixer, bukan dari mikrofon ke mixer. Misalnya dari laptop masuk ke line, atau kalau di alat musik masuk ke line. Itu fungsinya line. Oke, ada yang mau bertanya? Ini input, line. Jadi ini dua-duanya ini adalah sumber masuk ya, sumber masuknya alat ke mixer, sumber suara. Yang ketiga ada insert. Ini insert jarang kita dapat di mixer-mixer biasa. Biasanya ada di mixer-mixer yang sudah menengah. Insert ini fungsinya, misalnya ini dari mikrofon nih, saya masukkan ke equalizer. Untuk apa saya masukkan mikrofon ke equalizer? Itu untuk memperjelas artikulasi katanya. Karena ini sebenarnya equalizer cuma terbatas. Di sini ada grafik-grafik suara ya. Bisa saya pasangkan ini masuk ke insert supaya lebih memperindah kualitas suara, dan bisa juga ini digunakan untuk kompresor. Kompresor insert. Jadi cara kerja insert ini dari mikrofon masuk ke alat tambahan, contohnya mixer, equalizer atau kompresor, terus dikembalikan ke mixer. Itu fungsi insert. Oke, sampai sini ada yang bertanya? Bisa, contohnya ini. Ini kan langsung. Tanpa saya tambahkan insert ya. Ini equalizer dari output mixer ini saya sambung ke mixer. Ini untuk menata speaker. Bukan menata suara mikrofon.
Ya mixer itu, equalizer itu banyak fungsinya ya, termasuk dari kompresor juga banyak fungsinya. Oke, sekarang kita ke gain. Ini satu channel ya, satu channel ini. Saya ini channel 1, jadi semuanya urutannya segini. Untuk pengaturan yang ini semuanya di sini. Jangan di sini, nggak ada gunanya. Nggak ada yang pengaruh. Misalnya saya masukkan inputnya di sini, terus Anda mengharap membesarkan suara dengan mengangkat ini, nggak ada gunanya. Semuanya satu arah. Sekarang kita ke gain. Bagaimana sih cara men-setting gain? Coba kita setting gain. Cek, 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 cek. Pastikan level input ini tidak menyentuh lampu peak. Kalau mau hasil yang bagus. Cek, 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 cek. Kalau sudah di orange, udah cukup bagus. Cuma ini agak feedback karena speakernya dekat ya dengan mikrofon. Pastikan semua ini ya, jangan sampai nyala lampu peak. Ingat peak dimanapun itu kalau misalnya ada logo peak berarti over. Mau di OBS kalau sudah nyala lampu merah berarti over. Oke, sudah? Sampai sini paham? Yang kita turun ke bawah ya. Di sini ada HF. HF maksudnya high frequency. High frequency itu maksudnya suara-suara itu yang kayak S. Itu di sini pengaruhnya. Saya matikan ya. Saya sebut huruf S, nggak jelas kan? Cek, 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 nggak ada S, mana S-nya? Ini yang pengaruh. S, 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 cek. Satu, satu, tes, 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 tes. Jadi kalau misalnya kita dapat moderator yang suaranya lebih ngebas, hilang suara S-nya, nah kita up ini. S. Terus ini ada kalau di mixer biasa ya, ini masih standar ya. Ini cuma satu. Tapi kalau di mixer-mixer yang sudah lebih ke profesional, di sini ada high frequency, terus ada high mid frequency. Dia bagi lagi. Saya ini kan kita bagi 3 nih. Kalau di mixer seperti ini sebenarnya sama aja equalizer, cuma kita bagi 3. Misalnya ini suara high semua. Cek, cek, cek. Satu, satu, satu masih ada ya. Saya matikan. Cek, 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 cek. Satu, satu, satu. Ini suaranya mendem jadinya. Cek, 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 cek. No high. Sebenarnya sama. Ini 3 ya. Ini high frequency. Di sini mid frequency. Di sini low frequency. Sebenarnya ini equalizer juga. Cuma sederhana. Nah, kalau ini saya kembalikan normal. Cek, 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 cek. Nah, sudah bagus. Nah, kalau misalnya saya mau overkan suara S-nya, saya angkat ini. Cek, tes. Terlalu over suara S-nya. Sebenarnya sama juga ini. Hanya saja ini disederhanakan. Oke, sudah paham sampai sini? Sekarang kita ke mid frequency. Kalau mixernya yang kecil-kecil kan biasa kita pakai mixer kecil-kecil kan. Yang ada cuman mid frequency. Dia cuma tampilkan angka frekuensinya saja. Tapi kalau di sini ada gain juga. Sebenarnya ini sama ya. Gabung, cuma ini kita bisa atur besarnya volume midnya. Saya ini sama saya putar ke sini ya. Cek, cek. Cek, 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 cek. Jadi midnya hilang. Kalau saya angkat, cek, 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 cek. Midnya masih belum, agak sengau. Nah, ini saya rubah lagi. Coba saya arahkan ini ke 750, baru saya rubah. Cek, 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 cek. Nah, vokal saya sudah mulai jelas. Berarti yang di mid ini khusus untuk suara vokal. Dia rentang suaranya di mixer itu di sini, tengah. Oke, sampai sini ada yang bertanya? Ini nggak bisa untuk
rentang frekuensi yang luas itu nggak boleh dikontrol hanya satu potensio. Karena misalnya kita atur, misalnya ini kita turunkan ya high-nya, terus low-nya bagaimana cara ngaturnya? Nggak bisa kan? Nggak semua orang bisa punya ya perangkat seperti itu. Kadang hanya punya mixer sama amplifier terus ke speaker. Nah, kita pakai ini. Cek. Sekarang kita ke low frequency. Ini kalau misalnya saya sebut huruf ba. Nah, ini yang bekerja. Ba. Wah, ba-nya nggak tebal. Ba. Karena hilang suara low-nya. Makanya kenali karakter pembicaranya. Kalau misalnya karakter pembicaranya dia agak cempreng suaranya, berarti agak tambah-tambah bassnya. Ba, cek. Kalau misalnya bassnya ketinggian, kurangi volume gain low frekuensinya. Oke. Sampai sini ada yang bertanya? Oke, nanti ya. Untuk ini, master volume ini gain, ini ada volume dari hasil penyaringan. Oke. Kita turun lagi. Di sini ada aux 1, auxiliary. Semakin bagus sebuah mixer, maka auxiliary maksudnya output ya, output suara misalnya yang mau dikirim ke sound card atau mau dikirim ke laptopnya, biasanya pakai auxiliary. Ini dia. Cek kalau saya besarkan ini, saya sama dengan ini ya. Ini kalau misalnya dia ambilkan saudara-saudara output dari auxiliary, jadi ini yang dinaikkan. Ini otomatis suaranya akan semakin membesar di perangkat Anda. Auxiliary. Misalnya ada aux 1, aux 2, aux 3, aux 4. Nanti misalnya di sini berderet dia aux 1, aux 2, aux 3, aux 4. Berarti kalau misalnya suara sumber untuk laptopnya Anda itu di aux 4, minta aux 4-nya supaya ditambah gain-nya. Di sini di outputnya bisa dilihat ada tulisannya aux. Ini aux ya. Aux 1. Ini aux 1. Berarti keluaran suara dari sini, di sini dia outputnya. Oke. Sekarang ke ini efek. Efek itu maksudnya efek suara. Misalnya kita mau kasih echo nih sedikit biar lebih enak didengar, lebih cantik lah suaranya. Tapi saya sarankan kalau misalnya lagi talim jangan ada echo ya. Karena artikulasi katanya hilang biasanya. Meskipun itu indah, tapi lupakanlah. Jadi ini ya. Ini sudah setting ya efeknya ke karaoke ya biar gampang ya. Jika saya tambah ini echo-nya ya, saya tambah. Ini master echo-nya saya matikan dulu. Ini saya tambah. Ini saya naikkan. Cek 1. Tes sound 1 2 3. Iya, baiknya. Kalau misalnya awal settingan ya. Nah, kalau misalnya seperti ini terus taklim, enak nggak didengarnya? Nggak kan, meskipun indah kan? Tapi nggak enak didengarnya. Jadi lebih baik matikan saja kalau taklim. Cek. Ini lebih bagus. Efek itu bisa dipakai kalau azan ya. Azan bagus kalau kasih efek. Dia lebih apa ya? Kadang kita merindukan suasana Mekah atau Madinah. Coba kasih efek. Cek. Pak Iking, saya pernah pakai ini ke Pak Iking waktu takbir akbar di mana ya itu hari. Jadi Ponto. Saya pakai efek begitu. Saya pakaikan efek semua pada balik. Wih. Suaranya indah sekali. Ternyata yang hebat sound engineer-nya bukan Iking-nya. Tapi tidak seindah dirimu. Oke, sekarang kita ke pen. Oke, saya matikan ya. Ini tadi yang pen ya, yang kanan dan kiri. Begitu saya putar ke kanan, dia speaker kanan yang bunyi. Iya, stereonya. Begitu ke kiri, kiri yang bunyi. Left dan right-nya. Kalau misalnya dia pakai dua mikrofon ya, misalnya ada dua MC nih.
ada 2 MC kan, ada 2 moderator. Yang satunya ke sana, yang satunya ke sini. Dia mengharapkan hasil yang stereo tapi palsu. Cinta palsu ini ceritanya. Dia mengharapkan begitu. Misalnya di sini ada Ustadz 1, ini Ustadz 2, begitu Ustadz 2-nya yang bicara, yang lebih besar itu di speaker kiri, begitu Ustadz 1-nya bicara yang besar speaker kanan. Tapi itu akan lebih terasa di mixer, di headphone ya, kalau kita menggunakan headphone. Oke, ada yang bertanya? Oke, kita turun lagi. Di sini ada PVL. PVL ini untuk indikasi lampu ke sini. Jadi sound engineer itu jangan cuma perhatikan suara ya, tapi perhatikan indikator lampu. Selalu perhatikan indikator lampu, jangan sampai dia peak. Jika pada amplifiernya Anda yang terjadi peak, akan terjadi kerusakan pada speaker. Karena over gain. Apalagi kalau settingan amplifiernya di fullin. Semuanya full. Ini cuma 12, angka 12, cuma setengah di amplifier. Karena kalau begitu full, di sini peak, di amplifiernya peak, powernya akan bekerja secara maksimal. Dia akan nendang. Speakernya jebol. Itu yang penyebab utamanya speaker jebol. Apalagi di corong toa, paling sering itu. Sedikit-sedikit putus. Karena lampu indikator peaknya itu nyala terus. Akhirnya over gain-nya. Putus. Nah, kalau di speaker biasanya speaker mahal ya ada lampu indikatornya. Biasa hijau kan, kalau normalnya hijau, biasa nyala hijau. Kalau dia sudah merah-merah, seperti itu peak. Over. Speaker aktif. Mungkin karena speakernya digantung ya. Speakernya digantung. Yang kedua SDM-nya mungkin kurang bagus. Yang ketiga, dia terlalu berharap pada speaker tersebut. Dia paksakan speaker tersebut supaya suaranya sampai ke belakang. Dia nggak pasang speaker delay. Jadi speaker di depan itu diharap untuk sampai ke belakang. Dia nggak pasang speaker delay. Itulah kekurangannya kalau misalnya nggak ada speaker delay. Di depan, yang duduk di bagian sub depan itu akan over suara. Mungkin suara yang diterima sudah di 80 dB. Sedangkan yang di belakang masih terima 60 dB. Karena dia paksakan di depan. Makanya terjadi peak di speaker depannya. Oke, ada lagi yang bertanya? Ini ya. Oh ya, kita kembali ke PVL dulu. PVL ini juga berfungsi untuk headphone, monitoring headphone. Kalau Anda tidak tekan PVL, suara di headphone Anda tidak akan keluar. Misalnya kalau di panggungnya ya, banyak peserta. Untuk monitoring. Jadi kita tahu mikrofon mana yang sedang bunyi. Kita bisa cari. Saya kan ada suara yang agak cempreng, sedangkan banyak pembicaranya. Saya harus tahu, dan tidak mungkin saya makanya kita pakai PVL untuk monitoring. Cek akan ambil di sini. Begitu ketika misalnya mikrofon 2 suaranya agak kurang bagus. Matikan semua PVL-nya, tekan PVL mikrofon kedua. Terus setting. Tidak. Dia hanya untuk indikator lampu sama headphone. Tidak keluar ya. Itu karena tetap keluar ya. Enggak. Jadi kalau PVL itu ini ya. Kecuali kalau Anda matikan ini. Oke. Betul. Jangan misalnya kita ya, sound engineer yang hebat pun dia akan kasih sini. Gitar 1, gitar 2, gitar 3, drum 1, drum 2, drum 3, vokalis 1, vokalis 2, vokalis 3. Begitu ada trouble dia tahu, oh ini. Kalau mixer digital kan kita bisa setting ya, kayak di radio di masjid ya. Kita di situ misalnya Nayazi sudah kasih di situ Ustadz ini. Jadi begitu Ustadznya hadir, dia tinggal searching Ustadz siapa yang hadir, terus dia set, sudah langsung equalizernya bekerja secara otomatis.
Volumenya pun sudah bekerja secara otomatis. Itulah fungsi dari mixer digital. Kekurangannya, kalau misalnya ada masalah susah kita cari sumbernya di mana ya? Apa ya masalahnya? Apalagi kalau dia feedback. Oke, kalau yang merah ini tombol mute ya. Tadi ada yang bertanya, yang merah, saya tekan. Ini di mute. Ingat juga, di sini ada lampu indikator peak. Ini ada lampu indikator peak. Jadi misalnya channel 1 ini gainnya over, dia akan peak. Sama. Kalau di sini kan keseluruhan dari ini. Sedangkan ini untuk per channelnya. Terus kita turun ke bawah lagi. Ini volume ya, volume orang biasa sebutnya. Sebenarnya gain sama volume sama saja sebenarnya. Iya, dari segi bahasa sama saja. Game over ya. Hatimu yang over. Jadi ini gain ini atau volume yang ini untuk hasil suara yang telah diedit. Ini kan ini gain murni ya. Ya suara saya seperti ini gain murni. Tapi kalau gain yang ini setelah hasil editing di sini. Itu bedanya yang ke sini dengan yang ini. Kalau ini level input ya, level input di sini. Ini gain. Kalau ini saya turunkan, sedangkan kalau ini yang saya turunkan, dia berpengaruh ke PPVL. Cek. Tes. Satu, cek sound, cek. Oke, satu baris ini ada yang mau ditanyakan? Beda, tapi kita harus tahu ya secara garis besarnya saja ya. Misalnya, kalau saya lihat ini fungsinya untuk mikrofon. Ini ada yang beda nih, misalnya di Steinberg. Di sini ini ada mikrofon ya. Tapi sebenarnya ini multifungsi. Gak usah biar saya aja. Ini multifungsi. Misalnya saya bisa colok mikrofon di sini. Nah, tapi saya juga bisa colok mikrofon yang jacknya lurus atau input biasa di sini. Jadi multifungsi ya. Nah, kalau misalnya saya sarankan sih pakai ini ya. Kalau misalnya untuk rekaman Steinberg. Nanti misalnya kalau pakai Steinberg ini gainnya. Hanya satu saklar. Kita tidak bisa memproses suara di sini karena outputnya dari sini. Sebenarnya bisa memproses suara dari sini. Kita minta aplikasi dari Steinberg-nya. Ini bagus untuk editing suara. Oke, sampai sini ya. Ada yang bertanya? Kalau misalnya lampunya peak ya, ya bukan, berarti ini yang dikurangi. Berarti sumbernya yang over. Ada juga mixer yang lain, yang fitur-fiturnya lain. Tunggu. Ini brandnya lain ya. Ini brandnya PV. Sudah masuk waktu sholat. Di sini ada tombol 26 dB. Itu maksudnya 80 dB atau berapa dB? 25 dB. Itu maksudnya kalau kita tekan di 25 dB itu, dia akan menekan suara. Misalnya sumber suaranya terlalu besar nih. Dari laptop kan masuk ke sini, terlalu besar, akhirnya lampunya peak-nya nyala. Ini belum naik tapi suaranya udah terlalu besar. Jadi kalau dapat tombol pad, ada tulisannya PAD, langsung ditekan aja. Itu untuk menekan suara dari sumber. Iya,
dia akan menekan atau menguranginya sekitar 25 dB. Terus di sampingnya ada tombol berapa itu? 85 Hz ya. Atau low cut, orang istilahnya low cut. Berarti kalau kita misalnya taklim ya, kita nggak butuh suara bass yang over-over. Misalnya frekuensi-frekuensi yang 80 dB itu kita nggak butuhkan. Makanya ada tombol low cut atau potong di 85 dB. Itu fungsinya. Yang lain-lainnya hampir sama, itu ada gain, ada high frekuensi. Jadi tinggal kenali saja bagian-bagian ini. Oke, kita sudah masuk ke tuasan mungkin salat. Kita lanjutkan bentar ya. Ini kan mikrofon, kalau mikrofon kan mono gitu. Kecuali kalau ini input yang satu, tapi saja yang berfungsi. Ini yang misalnya kalau pakai bisa juga masuk sini, bisa harus dua, ya bagusnya dua. Kalau ini bisa saya juga ini, makanya kita misalnya mikrofon. Allah.